Halo, gua Ajis Doibu. Gua adalah El Presidente Stand Up Indonesia. Presiden yang baru ya, udah berapa tahun bang? Satu. Mau dua lah kayaknya, udah hampir dua tahun. Program yang udah jalan apa aja bang? Selama hampir 2 tahun ini yang udah jalan itu gue bikin Stand Up Indo Award, terus gue bikin live Instagram Stand Up Indo waktu pandemi, sama gue bikin Blue Night, show Blue Night awal-awal, isinya komika-komika yang nge-blue se-Indonesia. Tapi blue-nya itu nggak harus blue yang porno, tapi blue yang tabu-tabu gitu lah, yang bisa kita obrolin di tempat biasa. Lalu gue bikin Bapak Muda, habis itu gue bikin tadi wording. Pas mau bikin Kartinian yang isinya komikawati, karena kan banyak yang nanya nih, kok nggak pernah ada komika perempuan yang kelihatan gini-gini. Ya bukan yang nggak ada sih, ada, cuman ya belum waktunya aja, kan semua harus ada prosesnya gitu. Dan gue menjawab omongan orang-orang, pertanyaan orang-orang kalau stand up Indo ini terlalu cowok banget nih, nggak ada ceweknya gitu. Bahkan dulu sampai gue bikin LSD waktu itu, local stand up day, gue bikin 1 jam ya, 5 komik isinya perempuan, gue gabungin semua. Masih ada yang protes, kenapa sih perempuannya digabung dalam satu ini, kenapa nggak dipisah? Gila, nggak ada bisa gitu kalau dengerin orang, makanya tai lah. Nah terus pas mau bikin Kartinian, sayang sekali keburu pandemi, jadi kita stop. Habis pandemi udah nggak ada apa-apa yang bentuknya off air, serba online semua, salah satunya live Instagram, dan nanti mau ada live streaming YouTube Stand Up Indo selama bulan puasa. Dan sekarang ini ada kantor baru Ya, setelah 10 tahun. kantor pertama Kenapa bang bikin kantor akhirnya? dari Jal. Suruh masuk aja. Kenapa bikin kantor? Karena gue ngerasa anak-anak ini, komika-komika ini, baik yang udah famous ataupun yang masih di bawah radar orang banyak ya, nggak punya tempat aja sih. Kayak kalau misalkan mereka lagi job, lagi show gitu, ketemu di tempat itu, bla 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 bla, nongkrong tempat lain atau mencar kemana gitu, nggak ada tempat aja. Dan gue rasa kita tuh udah terlalu sering ya ini sih mungkin pengaruhnya nggak besar banget, mungkin tidak membuat kaya ya, tapi membuat orang yang punya tempat atau kafe itu mendapatkan pundi-pundi kekayaannya gitu kan. Kayak udah sering deh, kayak kita harus bikin sendiri deh, maksudnya yang ya udah, walaupun di sini nggak ada makanan, nggak ada minuman, tapi lu nongkrong aja, walaupun tetap beli makan tempat lain, minimal ada tempat buat nongkrongnya gitu. Dan buat tempat istirahat tidurnya teman-teman kalau lagi, kayak contoh ada yang dari Bogor, ada kerjaan di Jakarta, tapi keretanya udah telat, daripada luntang-lantung atau keluar biaya lebih besar untuk naik taksi online gitu kan, ya mendingan tidur di sini dulu, pagi baru pulang, kayak gitu-gitu. Atau luar kota buat mampir, buat singgah. Tujuannya pertama itu. Tapi akhirnya kayak kalau digedein lagi enak nih bikin studio karena ngelihat banyak teman-teman komika, terutama yang baru-baru ya, yang masih bingung gitu. Gue punya nih sesuatu, punya ide, mau bikin konten, mau bikin ini, tapi tidak mendukung, alatnya tidak mendukung, tempat tidak mendukung. Nah kita sediainlah studio yang bisa dipakai kapanpun, alatnya juga bisa dipakai kapanpun tanpa harus keluar biaya sepeser pun, nggak perlu. Asal janjian, jangan bentrok sama yang lain. Jadi hubungin hotline-nya Stand Up Indo yang udah disebar di sosmed, semuanya lo udah ada, tinggal dicek aja. Berarti emang kalau untuk anak komunitas stand up Indo free? Absolutely free, nggak ada pungutan apapun. Kayak orang luar Jakarta kesini, daerah datang gitu, yang penting ngabarin dulu ya? Yang penting ngabarin, takutnya ada yang pakai aja maksudnya. Selama kosong sih langsung hajar, free. Karena gue nggak mau
Gue nggak mau ini ya, kalau gue pribadi ya dan gue terapkan di stand up Indo tuh, gue nggak mau ngambil spesial pun sih dari anak-anak. Maksudnya ya biarin kita jangan pernah gimana ya. Ini kan mau berkarya nih, baru mau nyoba gitu, udah kita duitin tuh kayaknya aneh banget, kecuali orang luar ya. Dan kecuali anak komunitas yang memang mau pakai tempat ini karena kerjasama dengan sponsor. Misalkan jadi dia punya konten sendiri dan sponsor masuk ya bayar gitu. Bayarannya buat apa ya? Buat dia juga nantinya. Buat kita nambah alat kah atau nanti kita pindah tempat ke tempat yang lebih besar gitu. Karena target gue sebenarnya lebih dari ini sih. Ini bang, selama pandemi ini bang, saya kan kerasa banget kayak open mic aja kita nggak ada gitu. Ya. Harapannya gimana bang? Harapannya yang jelas sih ini cepat selesai. Tapi himbauan buat teman-teman ya sabar dulu lah. Kalau ketika kalian berpikir, aduh tapi butuh tempat buat berekspresi, butuh tempat buat open mic. Coba dipikirin lagi deh. Bukan cuma kalian yang pengen itu sebenarnya. Kalian nggak sendirian. Ratusan orang, ratusan anak-anak stand up itu pengen banget sama seperti kalian tadi, pengen tempat latihan, berekspresi dan lain. Cuman ya sabar dulu aja. Menurut gue sih ya caranya sih sekarang cuman sabar ya, karena kalau dipaksain gue takut malah jadi makin lama nih pandemi ini. Bisa dialihkan mungkin dengan buat konten, makanya gue ngasih tempat ini. Jadi buat konten ini, tapi lingkup Jabodetabek yang terdekat gitu. Kalau yang lagi di luar kota main dan kepikiran bikin konten, hajar aja. Editing udah ada, semua udah ada. Tinggal dipakai aja. Oke bang, lagi bang. Udah. Udah. Ya udah. Thank you Mas ya. Sim. Sehat selalu. Yuk.